Ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kisi-kisi untuk matematika itu dimulai dari nomor 41 sampai dengan 50. Kita mulai dari nomor 41 dulu dengan indikator menyelesaikan masalah terkait perbandingan dan skala dalam konteks bilangan. Bapak Ibu sudah disiapkan ya oret-oretannya? Ya, Bu. Kita hitung bersama. Ini contoh soalnya di sebelah kanan. Pembangunan suatu sekolah dapat diselesaikan 30 orang dalam waktu 100 hari. Ya. Kemudian setelah dikerjakan 50 hari, dihentikan selama 20 hari karena suatu alasan. Jadi ada jeda penghentian. Agar pembangunan sekolah dapat diselesaikan tepat waktu, banyaknya pekerja yang harus ditambah adalah, nah kita akan menambahkan jumlah pekerja. Nah kita hitung di sini ya Bapak Ibu ya, caranya di bawahnya. Kita ketahui dulu, kalau soal seperti ini adalah soal apa Bapak Ibu? Perbandingan apa? Senilai atau berbalik nilai? Berbalik nilai. Balik nilai. Oh, balik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Kita ketahui dulu, untuk yang pertama, 100 hari itu sama dengan berapa 50. pekerja tadi? 50. 30. 30. 30, Bu, 30. Kemudian waktu sudah berjalan berapa? 50 hari. 50 hari. Artinya waktu yang 100 hari itu sudah terlewati 50 hari. Jadi sisanya berapa? 50. Sisanya 50. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, kita menggunakan persamaan yang pertama ini karena ini perbandingan berbalik nilai tapi lebih kompleks ya, ada jeda waktu pemberhentian. Nah, ini persamaan 1, saya beri keterangan. Ini jika ada jeda ya. Untuk persamaan 2, kita menggunakan sisanya. Sisa yang 50 hari tersebut, ini butuh berapa pekerja? 30. Ya, masih 30 ya, Bapak ya. Iya. Sebentar. Jadi 50 hari itu masih membutuhkan 30 pekerja. Nah, 50 hari yang sudah dikerjakan itu, mereka ada jeda berapa hari, Bapak? 20. 20 hari. Pekerjaan dihentikan ya artinya ya. Iya. Dihentikan 20 hari. 20 hari. Nah, kalau sudah ada penghentian ini, jadi urutannya seperti ini. Penghentian 20 hari, berarti sisa dari 50 hari yang sudah terlewati itu, kemudian dihentikan lagi 20 hari, artinya sisanya 50 30 dikurangi hari. 20 gitu, Bu. Ya, 30 hari. Ya. Nah, kalimat matematikanya yang ditanyakan, 30 hari ini sama dengan butuh berapa pekerja? Ya, Ini yang ditanyakan. Iya. Nah, kalimat matematikanya kita tulis perbandingannya. X1 per X2 gitu. Nah, perhatikan 50 hari dari persamaan kedua, 30 pekerja, kemudian sisanya 30 hari butuh berapa? Pekerja. Ya. Nah, seperti ini kalimatnya. Saya tuliskan di sini X ya. Iya. X pekerja.
Berarti 30. Nah, kemudian kalau sudah berupa rumus seperti ini, kita rumuskan sama untuk menghitungnya. (50 per 30). Nah, sama dengan X per berapa, Bapak Ibu? 30. 30. Karena berbalik ya, jadi X-nya di atas. Jangan taruh situ, taruh sana. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kalikan silang, Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu sederhanakan dulu, boleh. Atau saya tidak menyederhanakan, asalkan urutannya tahu ya. 30 X. Lalu X ketemu 1.500 dibagi 30. 30. Jadi 50 Ya. pekerja. Ya. Tapi yang di sini yang ditanyakan adalah yang ditambah Bapak Ibu. Jadi bukan total 50 pekerja karena memang yang ada pekerja yang ada Sudah 30. sudah 30. Jadi Kurang tambahannya 20. berapa? 30 kurangi 30. Iya, berarti 20 pekerja ya. Kan yang ditanya tambahannya ya. 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 Jadi pekerja yang sudah ada itu 30. Kemudian ternyata total yang dibutuhkan itu 50 pekerja. Makanya kita harus mengurangi dari 50 pekerja itu dikurangi 30. Jadi yang kita butuhkan adalah 20. Gitu Bapak Ibu. Kayak gini enak ya, gampang ya, tapi kalau sudah menemukan soal, aduh. Aduh. Bingung sendirian ya Bu. Iya, Bu. Lupa lagi, Bu, caranya. Lupa caranya. Karena ini kan untuk perbandingan senilai atau berbalik nilai, ini mungkin agak berbelit-belit ya, karena masih ada jeda waktu, ada pengurangan untuk menerjemahkan kalimat matematikanya gitu, Bapak Ibu ya. Oh, Mbak Dewi mau Ya. tanya. Kak, ini kan tadi perbandingan senilai ya. Bukan berbalik nilai, Ibu. Oh, berbalik nilai. Itu berarti kalau berbaliknya itu harusnya rumusnya bagaimana? Bukan, kita kan hanya 50 hari, 30. Itu kan kita tidak tahu. Ya, ya benar. Rumus yang aslinya seperti ini. Dan yang senilai gitu. Ya, bentar, saya tuliskan. Perbandingan senilai, saya tulis di sini ya. Perbandingan senilai itu X1, Y1, ini X2, di kamar Kelihatan. Y2. Ya. Kalau yang Nah, ini senilai ya. Kalau Ya. perbandingan berbalik nilai itu X1 per X2. ya, yang dibalik hanya C-nya, Ibu. Y-nya maksud saya. Y-nya, Y2 per Y1 ya? Ya, Y2 per Y1. Oh iya, Aja. iya. Kemudian untuk contoh yang senilai, contoh yang berbalik nilai, itu Bapak Ibu bisa mengamati di ini contoh perbandingan berbalik nilai ya kalau seperti ini. Artinya kalau berbalik nilai, jika yang dibutuhkan itu banyak, maka satunya turun gitu. Kalau yang senilai itu biasanya apa ya contohnya yang senilai ya kemarin itu? Apa Bapak Ibu contohnya yang senilai? Perbandingan ini mungkin kalau perbandingan usia itu semakin bertambah. Kalau ini hari dan pekerja. Jika harinya butuh banyak, maka pekerjanya sedikit. Jadi itu kan berbalik ya, berbalik. Oh begitu ya. Ya, seperti itu Ibu. Berarti kalau kita harinya banyak, membutuhkan banyak itu istilahnya sebalik senilai gitu ya? Iya Ibu, kalau misalnya kita butuh banyak, kemudian
seperti pembagian keranjang, misalnya kita punya mangga banyak, artinya keranjang yang dibutuhkan juga banyak kan? Juga banyak. Nah, itu berarti senilai ya. Tapi kalau seperti ini kita butuh pengerjaan cepat, lebih singkat, berarti pekerjanya harus banyak gitu kan? Itu berbalik gitu ya. Itu Bapak Ibu, mungkin ada yang ditanyakan tentang ini? Perbandingan Kan nih Mbak, untuk menentukan X satunya yang mana, X 2-nya yang mana, kadang-kadang kan masih. Ya, biasanya gini aja Bapak Ibu ya. Kalau misalnya di depan itu hari, nah sama seperti saya yang tulis di depan ini, hari di depan, pekerja di belakang, ya kan? Kemudian untuk persamaan kedua, keterangannya 50 hari. Sama di depan juga. Kemudian pekerja yang sejenis pokoknya Ibu. Jadi perbandingannya itu harus yang sejenis di depan. Hari-hari semua. Iya, hari-hari semua di depan, pekerja semua di belakang gitu. Ya, walaupun kanan atau kiri gitu ya nanti kan. Iya. Kan nanti hasilnya sama sih kalau dibolak-balik. Ya, oke. Yang penting itu X Y-nya itu ketemu, Y-nya harus kapan di atas, kapan di bawah. Kan itu saja Ibu konsepnya. Menambahi Antri ayam nanti. Bapak Ibu, ada lagi? Tuh wes. Ini bapak ingin ninggalin saya buka alarm balik kita ngerong. Kalau sudah saya lanjutkan nomor 52 ya. Lanjut. Ini satu indikator, ada beberapa soal Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Perbandingan usia. Perbandingan usia ini ada tahun yang menyatakan 5 tahun lalu. Nah, gimana caranya? Coba kita hitung bersama. Mungkin kami dikasih waktu dulu untuk menghitung, Mbak Dewi. Ya, silakan Bapak Ibu. Perbandingan senilai. Perbandingan apa ini? Kalau umur. Ini hanya membandingkan ini loh, jumlah perbandingan gitu. Tidak ada apa namanya? Dua variabel yang terikat. Ini hanya menggunakan persamaan A tambah B berapa, lalu penggantinya si A itu berapa gitu loh, Ibu. Diketahui dulu. yang timbul dari tanah sawit itu yang tadi yang keluar. Kenapa gitu? Masa nampak muka. Kalau misalnya ada perbedaan hasil, kita bahas ya Bapak Ibu ya. Mas itu ya lah. Naik tuh ya. Pakai. Oh, pindah. Ya, sah. Recording in progress. Aduh, sorry. Gimana, sudah ketemu Bapak Ibu caranya? Bukit sampai mana ngitungnya? Belum, Bu.
Kalau saya itu kan perbandingan Ayu dan Bayu itu 2:3. Ya, Jumlahnya 45. ya, ya. Kan? Terus umur Ayu 3 tahun lagi kan berarti umur Ayu itu yang perbandingannya 2. Ya, Kalau ditambahkan perbandingannya 5. Berarti 2/5 dikali 45-nya ketemu 18. Itu kan 5 tahun yang lalu ya. Berarti 18 jadi tambah kita 5. tulis dulu itu umur saat 5 tahun lalu itu sama dengan 45 ya. Berarti sekarang dia usianya berapa? 48, 50. 50 ya. Jadi A Oh iya betul. ya, tambah B. Kenapa saya tulis A tambah B Bapak Ibu? 2 tambah 3. Ayu dan Bayunya itu ya. Ya, karena Variabelnya. ini jumlah dari Ayu dan Bayu gitu kan. Makanya saya tulisnya A dan B. Ya. Gitu kan. A plus A B. tambah B 50. itu langsung sama dengan 50 karena yang sekarang. Sekarang ya. Ya. Lalu perbandingan A banding B sama dengan 2 2/3. banding 3. Nah, Bapak Ibu bisa menuliskan perbandingan dengan seperti ini. 2/5. 2/3. Nah, seperti ini agar mudah mengenali pecahannya, gitu kan. Boleh kan saya tulis seperti ini, A per B sama dengan 2/3. A banding B sama dengan 2 banding 3. Ya kan? Ya. Nah, benar seperti ini. Sudah dibilang. Bilang ibuku belajar dulu. Bilang ibuku belajar dulu. Iya. Kadang anak-anak rewel. Kemudian jumlah perbandingan itu sama seperti kata Ibu tadi. Jumlah perbandingannya berapa? 5. 5. Nah, baru kita masukkan dalam persamaan. Yang A, si Ayu, pembandingnya berapa? 2 ya? 2. 2/5 2/5. kali 50 Ya. 2/5. kali 50. Sebentar, Bapak. Kali 50. Berapa? 20. 20 ya? 20 tambah 3. Iya, benar. Seperti itu. Jadi sama dengan, jadi saya tuliskan di sini. Usia Ayu 3 tahun lagi. Jadi sama dengan 20 ditambah 3 tahun. Gitu caranya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ya. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Ibu, Bu Iin ya? Iya, Bu. Yang sekarang 50 itu dari mana ya, Bu? Karena ditambah 5. 45 ditambah 5 yang dari perbandingan itu 5 ya, Bu? tahun yang lalu itu ya, Bu? Ya, karena 5 tahun lalu itu kan artinya selisih 5 tahun ke sekarang ya. Oh, iya, Bu. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, Bu. Soalnya hot ya Bu Dewi ya. Hot ya. Garai sumu. Hot banget. Gerah ya, Pak ya. Oh, Ya, semua benar, Bu. Tadi awalnya bingung Bu. Tadi Ya. pikir 2/5 dikali 45 itu kan 18. Saya terlena dengan 5 tahun yang lalu. Nggak kepikir iya. tadi. Karena ini nggak berupa angka Bapak ininya. Jadi berupa pernyataan. Meskipun Ya, kita benar, ini kita hanya teliti pada angka di situ. Kalau matematika ternyata kata-kata pun bisa jadi angka. Saya tadi, saya Bu, pakai 45 bukan pakai 50. Ya itu Bukit kan sama ya tadi. Ada Iya. yang beranggapan bahwa itu langsung pakai 45 aja gitu kan. ketemunya 18 tambah 5 jadi 23. Tapi belum 3 tahun lagi. Bu Dewi, tadi saya bingung apa? Di jawab option itu nggak ada. 18 tambah 3. 21 ya, Pak. Ya, 21 nggak ada.
Kalau misalnya saya hanya- buat di sini nanti di soal saya buat 21. Berarti jawaban Iya. Bapak nanti benar ya? Benar. Benar, Bu, benar. Udah pasti salah itu. Iya, benar. artinya nanti soal Bapak sudah ini ya, apa namanya? Wah, alhamdulillah benar gitu ya. Iya, benar, Bu. Benar. Mengecap sekali ya, Bu. Iya. Sama seperti Benar, tadi saya. itu kan tidak langsung pada perbandingan berbalik 5 tahun itu nilainya kan kan masih ada- ada tahapan untuk menentukan Iya. jeda waktu gitu kan ya. Iya. Baru di di persamaan keempat itu sudah mengarah pada persamaan perbandingan berbalik nilainya gitu. Betul, saya menghitungnya dari 100 hari. Itu lebih hot itu. Lebih hot. Yuk lanjut. Yuk. Nomor 3, sama masih indikator perbandingan Bapak Ibu. Kalau ini menggunakan variabel dulu. Dicoba dikerjakan dulu ya, Bu. Ya, silakan. Kalau misalnya ada perbedaan hasil, langsung disebutkan saja. Saya tak sembayang ya, mari tak sekaya iki ya ta ya. Ya, Bu Maharani. Ya, maaf Bu, maaf. Iya, iya, nggak apa-apa Bu, silakan. Saat ini Bu Tiwi sedang perjalanan ke Jember, Bapak Ibu. Jadi kami dari Al Muslim besok reuni di Jember. Dari Jakarta itu, Bu. Iya. Mampir Bu, ke Sidoarjo Ibu. Iya, dari Jakarta Bu Tiwi langsung ke Jember. Jadi besok kita reuni di Jember. Sekaligus istighosa untuk UP Retaker. Amin. Amin. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Di mana itu, Bu? Semoga Bu. dipermudah kita Di semua. Taman Gading Bukit, di Taman Gading. Oh, saya kira istighosahnya di Raudatul. Enggak langsung di aulanya Taman Gading sekaligus ini reuni. Bu Dewi, kita tulis diketahuinya dulu gimana? Ya, Diketahui, boleh. ditanya dulu. Ya, diketahui apa ini Bapak Ibu? Kita pakai perbandingan ya, susu bayi kita umpamakan dengan apa? Makanan bayi dulu, makanan bayi X ya. Ya. Makanan bayi kita umpamakan X, kemudian susu bayi kita umpamakan Y ya. Nah, baik. Yang diketahui perbandingan harga X dan Y berarti ya. X banding Y sama dengan berapa Bapak Ibu? 2 banding 5. Ya. Saya tuliskan menjadi pecahan seperti tadi. Bisa kan ya? Ya. Bisa, Bu. 2/5. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya orat-oret langsung kalau udah ada perbandingan langsung jadikan pecahan aja. Biar nggak lama. Gitu, biar tahu ya. Kemudian ini persamaan yang pertama. Persamaan pertama. Kemudian ada persamaan kedua. Seorang ibu membeli 9 dus makanan bayi dan 4 dus susu bayi katanya. Jadi 9 apa? 9X ya. 9X ditambah 4Y. 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 Harganya berapa katanya? 28.000. Dengan 228.000. Ya, baru kalau sudah ada persamaan kedua yang akan kita substitusikan. Nah, seperti ini. Seperti ini ya Bapak Ibu ya. Kita tuliskan. Kalau di UP tidak perlu ini persamaan 1, persamaan 2, keburu habis nanti. Ini biar runtut saja kan. Nah, 9X, X-nya kita ganti Ibu, Bapak. X-nya kita ganti dengan persamaan ini. Nah, kalau mau mencari X gimana berarti? X sama dengan berapa? 2Y/5. Iya, 2/5Y ya. 2/5Y.
Masih ditambah 4Y. 4Y Ya. sama dengan 228. Ya. Ini berapa? 18 per 5Y. Ya, benar? Tambah 4Y. 4Y. Sama dengan 228. 4Y itu saya ganti ya. Penyebutnya menjadi 5. Jadi 20 per 5. 5. Ya. Ini ya, menyamakan penyebut ya. Ya. Lalu 18 tambah 20, 38 per 5 Y sama dengan 228. 228 nah, Y-nya dikali 5. sama dengan 228 dibagi 38 per 5. Artinya Y sama dengan, kita balik Bapak Ibu. Dikali 5 per 38. 5 per 38. Silakan dihitung. Oke. Berapa ini? 228 kali 5 itu 14, 11400. 140.000. 114.000. 114 0. 1.140.000. Ya, 1.440.000 dibagi 38. Ya, berapa? Langsung. Bentar. Langsung Bentar. Bapak. 30.000. Jadi Y-nya 30.000. 30.000. Nah, sekarang kita mencari X-nya. X itu kan sama dengan berapa tadi? Pakai persamaan ini. 2 per 5Y. Ya, 2 per 5Y. 2 per 5 kali 30.000. Ya, berapa? 12.000. 2 per 5 kali 30. Berapa? 12.000. 12.000. Lalu yang ditanyakan, berapa jumlah ini? 5 dus makanan bayi dan 7 susu. Berarti 5X 30 dan tambah 7Y. ya. Tinggal mengalihkan. 5X ditambah 7Y. Berapa? Kita tinggal memasukkan saja Bapak Ibu. 150 ditambah 84.000. 134. 234. Tuh, 60.000. Ditambah 210.000. 210.000. 270. 270. 270. 270 ya. Ya, benar ya, 270 ya. Benar, Adakah yang lebih sederhana, Mbak? Yang lebih sederhana gimana Bapak Ibu? Saya tuh pernah ngitung tapi lupa. Kalau saya urut seperti ini sih, Bu. Kan memakan waktu lama itu. Ya, nanti mungkin disingkat Bapak Ibu, langsung perbandingan. X-nya kan sudah bisa ditebak, X-nya 2 per 5Y. Kemudian langsung ke persamaan ini, kita masukkan. Tapi kalau ngitungnya cepet, ya insya Allah cepet sih Bu, untuk mendapatkan hasil ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya cara lain selain ini? Mungkin matematika dibelakangkan aja dulu Bu, nanti ngerjakannya di belakang, sudah beres yang lain. Oh ya. Ya ini konteksnya matematika ya Pak. Iya. Kalau dihitung juga ketemu ya Bu ya. Tahu-tahu. Ya. Kalau dihitung mestinya ketemu. Belum tentu Bu kalau seharusnya juga ketemu. Iya, mudah-mudahan ketemu. Ketemu kok. Kadang dihitung nggak ketemu itu loh yang sulit nih. Pusing ya. Iya, balik-balik. Tinggal dulu Bu, matematikanya tinggal dulu. Dijawab ragu-ragu, nanti kan bisa kembali lagi. Iya Bu. Ya, Bu Dewi, lihat soalnya tadi Bu, yang nomor 3. Ya Ibu. Iya. Iya. Makasih Bu. Makasih Bu. Ya. Ini juga perbandingan Bapak Ibu. Ayo cepet-cepetan ngitung ini. Sama seperti tadi.
Ya, di screenshot sudah, Bu. Belajar matematika. Bu. Bentar ya, Mbak. Coba nyari. Sudah ketemu, Bu. Ya, gimana caranya Ibu? Saya dek. Tapi saya cara pendek. Ya, nggak apa-apa. Cepat. Misalnya, yuk. Hasil penjualan barang Pak Budi adalah 5/7 kali hasil penjualan Pak Ali. Berarti milik Pak Budi 5, milik Pak Ali 7. Perbandingannya 5/7 antara Pak Budi dan Pak Ali. Terus total penjualan Pak Budi dan Pak Ali jumlahnya 276.000. Berarti kita antara Pak Budi dan Pak Ali dijumlahkan jadi 12. Betul. Nah, cara mencari barang Pak Ali adalah 7 per 12 kali 276.000. Langsung ketemu 161.000. Ya, betul. Gini ya, Bu? Ya. Boleh seperti ini, ya. Boleh seperti ini. Kan nanti di oret-oretan memang butuh cepatnya itu kan ya. Tapi kalau misalnya ada yang bingung, ini ditulis dulu perbandingannya, ya kan? 12 itu dari mana, Bu? 12 Total itu dari perbandingan. Dari 5+7. Oh. Nah, ditulis seperti ini 5 per banding 7. Ya. Jadi Pak Budi 5, Ali 7. Kalau yang ditanyakan Pak Ali ya 7/12. Ya, kalau yang ditanya Pak Ali berarti 5/12. 5/12. Ya. Kemudian kalau ditanya Pak Budi 5/12, kalau ditanya Pak Ali 7/12. 7/12, ya benar. Kalau ditanya perbandingannya. Kalau ditanya perbandingannya, Pak Ali banding Budi 7/5. Jadi A banding B, sama seperti tadi yang saya tulis. Kalau ditanya uangnya, berarti dua-duanya dihitung ya, Bu? Kalau ditanya dihitung. uangnya. Tapi jumlahnya totalnya 276. Iya. Iya. Ya, Bapak, karena total jumlah A tambah B, ini gini kan. A tambah B seperti ini. Nah, kalimat matematikanya ini. Nah, karena ini terbalik ya. Tadi kan ini Pak Budi dulu yang disebut. Nah, gini. Nah, gini ya. Jadi Pak Budi itu 5, Pak Ali itu 7. Kemudian jumlah perbandingan, karena memang yang diketahui jumlah total ini penjualan Pak Budi dan Pak Ali, maka 276. Jadi perbandingannya juga dijumlah 5 tambah 7. Agak gampang kalau yang ini. Kalau yang atas-atas, aduh. Gampang ya Bu kalau ini ya? Ya kelas 14. Yang susah perbandingan susu itu tadi, Bu Dewi. Yang mana, Pak? Yang perbandingan susu itu dan makanan anak, bayi. Oh, itu gampang, Pak. Cuma membandingkan X dan Y aja diumpamakan. Jadi kalau ketemu soal ada perbandingan susu, makanan bayi, pupuk, kemudian apa, itu cirinya seperti itu, Pak. Ada misalnya 4 makanan ayam, 5 makanan kambing, misalnya gitu. Itu sudah diumpamakan dulu. Pasti itu variabel X dan Y atau A dan B, gitu, Bapak. Tinggal nyari Cuman berapa. itu urutannya itu, harga Bu. satuan dulu, Pak. Iya. Urutannya itu yang bikin lupa lagi. Iya, tinggal mencari harga satuan masing-masing. Baru, nah ini untuk pembelian yang terbaru, persamaan terbarunya tinggal dimasukkan X dan Y-nya, harga satuannya, gitu aja, Pak. Ini cuma masalah kecepatan waktu saja kalau ini, Pak. Sudah runtut ya, runtut atau bisa loncat-loncat dari persamaan 1, kalau udah paham nggak usah ditulis, langsung ke 2, ke 3, langsung terakhirnya gitu. Ada yang dilewati kalau sudah paham.
ke penerjemahan gitu ya, soal matematika ya. Kita lanjut ya. Ya lanjut Bu. Ya, yuk. Ini silakan Bapak Ibu. Pak Andi berencana memasang keramik pada lantai rumah. Ia menawarkan pekerjaan tersebut pada Budi dan Chandra. Budi mampu menyelesaikan 24 hari. Chandra mampu 40 hari. Jika Budi dan Chandra bersama-sama bekerja sama, pemasangan keramik pada lantai rumah Pak Andi dapat selesai dalam waktu berapa hari? Nah, saya tutup dulu jawabannya. Silakan Bapak Ibu dihitung. Sudah, Bu. Sudah berapa? 15 hari. Bu siapa ini ya? 15 Bu Siti Nurjanah ya? Iya. Itu tadi, seperti tadi, Bu. Seperti tadi ya? Perbandingan. Yang lain, tunggu yang lain ya, Bu. Ya. Bu Siti Nurjanah cepat ngitung matematikanya, Bu. Iya, kalau pengetahuan susah, Bu. Kalau matematika hobi. Oh, Itu Ibu hobi. ngitungnya gimana Bu? 24 dibagi Ngitungnya. 8, terus 40 dibagi 8 gitu. Hasilnya dikalikan gitu Bu. Nah, itu disamakan dulu penyebutnya, nanti pakainya perbandingan dulu. Seper X-nya itu yang ditanyakan, nanti seper B-nya Budi tambah seper Chandra gitu loh. Pakai perbandingan. Soalnya tarik ke atas lagi, Bu. Seperti pecahan. Betul, 15 hari Bu. Iya, betul. Boleh saya mencoba? Iya, silakan Bu Siti. Ya, maaf ya. 1 per X, 1 per X sama dengan 1 per B. B itu milik Pak Budi. 1 per B. Ya, B itu Budi. Ya. Lalu ditambah 1 per C. Ditambah 1 per C. C itu milik Pak Chandra. Ya. Nah, lalu sama dengan seper 24, 1 per 24. Ya. Ditambah 1 per 40. Itu salah Bu, 1 per X dulu, 1 per X. Nah, di sana sudah sama dengan ya. 1 per 24 ditambah 1 per 40. Sama dengan kita samakan dulu penyebutnya seperti pecahan itu. Ya, jadi pakai 5 per 120 ditambah 3 per 120. 5 dari mana Bu? 5 itu kan nanti penyebutnya 120 dibagi. Kan penyebut, menyamakan penyebut, Pak. Ya, menyamakan iya. Penyebut. Itu 5 per 120 ditambah 100 per 40. 40 itu dari 120 dibagi 40 jadinya 3 per 20. Gini, Bu. Sebentar. 5 per 120 ditambah 3 per 120, Bu. Itu bukan 33. Ya. Ya. Terus? Sama dengan 1 per X sama dengan 8 per 120. X sama dengan 120 dibagi 8 atau /8. 8 sama dengan 15. Tunggu tepatnya. Ini opsi 1 ya, Bapak Ibu ya. Syarat cepat itu, Bu. Ya. Saya ada lagi. Kalau ini memang rumus perbandingan gabungan ya. Nanti boleh pakai yang mana saja yang Bapak Ibu pahami. Ya. 24 dibagi C. B kali C itu langsung 24 kali 40. 40. Kemudian
B tambah C itu 24 ditambah 40. Ya. 96. 24 kali 40 berapa ini? Coba 96. dihitungkan, Bapak. 960. 960 Per 44. 64. 64. Kemarinnya Hasilnya juga 15. sama 15. Gitu Bapak Ibu. Bu, saya punya cara lain, Bu. Ya, boleh Bapak. Silakan. Kata kuncinya di situ Pak Budi dan Chandra bekerja sama. Artinya kalau ada kalimat sama itu saya memakai rumus FPB, Bu. Ya. Berapa, Pak? Jadi FPB 24 sama 40 itu adalah 8. FPB dari 24 dan 24 dan 40. 40. 8 ini ya. Ya. Lalu? Terus kita mencari pekerjaannya Pak Budi dulu. Jadi Pak Budi 24 dibagi 8. 24 dibagi 8. Sama dengan 3. Ya. Terus di bawahnya Chandra. Berapa, Pak? Di bawahnya lagi, Bu. Pak Chandra. Ya. Pak Chandra. 40 bagi 8. 40 bagi 8. Sama dengan 5. 5. Jadi jika dikerjakan bersama-sama 3 kali 5 sama dengan 15. Sebentar, Pak. Sebentar ya. Baik, Bapak. Maaf, ayo kita lanjutkan dulu. Iya. Jadi jika dikerjakan bersama-sama itu adalah 3 dikali 5 sama dengan 15. Gini ya, Bapak ya. Iya. Iya, boleh juga Bapak Ibu. Sama ya seperti ini. Sama dengan Bu Siti tadi. Ini cara dari Bu Siti menggunakan perbandingan ini ya. Pecahan. Nah, kemudian yang di tengah adalah menggunakan perbandingan gabungan secara rumus. Lalu yang ketiga, ini cara tercepat dari Pak Ruspandi. Dan kalau dilihat dari soalnya memang itu walaupun perbandingan tetapi itu memang FPB-nya. Iya, FPB-nya ya Bu ya. Dan sudah lain indikator kah itu? Soal? Ini ya beda indikator Ibu. Indikatornya ini pecahan. Tapi Pak, Bu Dewi, tapi kalau soalnya itu Pak Budi 11 hari, kemudian Pak Chandra 31 hari, mungkin nggak masuk ke FPB ya cara Iya benar Bapak. Kalau misalnya di situ angkanya tidak bisa di FPB kan, kita tidak bisa menggunakan alternatif ketiga ya. Ya, mungkin alternatif kedua lebih. Mohon maaf. Seperti itu lebih apa? Ya. Untuk membedakan FPB sama KPK, berarti kalau ada kata kunci sama itu menggunakan FPB. Tetapi kalau ada kata kunci bersama-sama atau
bersamaan itu kita menggunakan kata kunci KPK. Jadi kata kuncinya di situ sama. Oh, iya Pak. Ya sesuai soal di ini ya Pak, kunci soalnya ya. Ya. Ya, ini ya Bapak Ibu ya. Tiga alternatif dari soal pecahan. Ini sebenarnya kan menyamakan pecahan, kemudian mengalihkan soal sederhana, tapi dibikin rumit soalnya. Butuh hot gerah. Lanjut. Lanjut, biar tambah gerah. Belum mandi. Nah ini benar nggak? Jawabannya ini KPK FEB ini. Darmiansyah, ini soal apa nih? KPK ya? Ya. Kalau ini soal KPK seperti ini sama kan itu menghitung ini KPK-nya berapa gitu kan? Lalu ya. ditambah harinya. Ini KPK sama dengan 24 ya? Ya. Nah, lalu kita langsung sama-sama di Selasa. Dari Selasa sampai 24 hari. Benar nggak Bapak Ibu Jumat? Ya, betul. Betul ya. Ketemu Jumat gitu kan? Iya. Selasa tambah 24. Hari. Minggu, Jumat. Ya. Nggak usah dihitung itu. Nggak usah dihitung ya, tinggal ini aja. Beri keterangan. Saya kok ketemu nih Rabu. Gimana ngitungnya Bu? Kok Rabu? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Aku malah mengisinya KPK dari 4 dan 6 itu 12. Saya malah Minggu, Bu. KPK 4 dan 6 12. Kalau kita buru-buru ngitungnya mesti ada hari-hari yang memang ada di situ opsinya. Apa Bu tadi Bu? Kenapa Ibu? Betul Jumat kok. Saya mencarinya sampai 24 hari ketemu Jumat itu caranya bagaimana Bu? Ya ngitung, kalau saya ngitungnya manual saja Ibu, dari Selasa kemudian langsung Rabu, Kamis, Jumat sejumlah 24 hari. Kita nanti ketemunya di hari apa? Hari ke-24 itu gitu Ibu. Oh, KPK-nya itu kok 24 dia lupa ya? Dari 4 dan 6 Ibu. 12 Bu. 12 Bu. 12. 2 kali 2 kali 3. 2 KPK-nya Bu. Kalau dibagikan 12 bagi 2, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 1. Benar ya, 12 ya? Iya Bu. Berarti hari apa? Minggu. Rabu kalau saya. Minggu Bu. Kita ngitungnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Minggu, seperti hari ini. Jumat, Minggu perpustakaannya libur Bu. Jadi kayak mana itu Bu? Minggu Bu. Minggu. Hari Ya, Minggu itu perpustakaannya dari Selasa, jadi 13 hari lah itu kan. Rabu, dari Rabu. Bukan dari Rabunya kita hitung atau dari Selasanya? Dari Rabunya ya Pak Deva. Pak Deva Vino kenapa? Hari Minggu. Rabu, Kamis, Minggu Bu, Jumat, Minggu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu retraker khusus retraker. Kenapa Bu Deva? Saya mau tanya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, iya. Minggu. Iya Ibu, Bu Deva. Iya, mau tanya Bu, begini. Apa? Saya nggak bisa dengar suara Ibu. Itu Bapak dulu. Chatting aja Bu, chat Bu. Di chat aja ya Bu Deva Vino ya. Iya. Jadi kadang saya salah di situ lah ya Bu. Saya menghitungnya kalau misalnya dia 12 hari, dari hari Selasanya lah saya Kamis, hitung. Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Kok Jumat. Rabu? Dari Rabu. Rabu, Selasa, Rabu. Menghitungnya dari Rabu.
Ini benar ya, KPK dari 4 dan 6, 12 ya Ibu ya? Kan 24. 2 pangkat 2 kali 4, lalu 3. 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 3. Kok 2 pangkat 2 kali 3. 2 pangkat 2 pangkat 2-nya, Bu. Iya benar. Sebentar. Faktornya 4 itu 2 kali 2. Faktornya 6, 2 kali 3. Ya. KPK. Nah, kalau KPK itu kita tulis semua ya kan? 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 3. 3 sama dengan 12. Ya, saya keliru menentukan KPK-nya berarti ya tadi ya. Kemudian untuk ini menghitungnya dari Rabu. Entah itu masalah minggu tutup atau tidak perpusnya. Ya mungkin ini perpus umum atau perpus apa gitu kan Mbak ya. Perpus khusus retraker. Retraker. Oh iya. Ya benar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya bertugas untuk menghitung hari apa mereka akan kembali. Jadi tidak mempermasalahkan perpusnya buka atau tidak. Umur ayah 44 ya, Bel. Oke, lanjut. Ya, oke. Soal sederhana, saya salah. Pertanyaan saya chat. Halo. Ya, di chat Mbak Dewi itu Mbak Dewi. Bu untuk apa ya? Bu Wulan ya, Dewi Wulan ya. Ya. Kata kunci KPK dan FPB apa tadi? Oh, katanya Pak siapa tadi ya? Kalau untuk KPK itu bisa digunakan bersama-sama. Kalau misalnya digunakan bersamaan itu FPB, Ibu Wulan. Jadi kalau akan digunakan bersama-sama lagi, nah itu KPK. Tapi kalau untuk digunakan saat bersamaan, nah itu FPB, Ibu. Itu ya, kata kunci untuk FPB dan KPK. Ya, Bu. Nah, kalau ini untuk pakan ternak, ini FPB. FPB apa? Ya. Ini dibagi gitu kan? Ya, 40 bagi 2,5. Totalnya berapa? 16. Yang lain? Ada yang sama? Terima kasih. Total pakan ternak itu ada 40 kilo. Ya. Kemudian untuk ayam itu 2/4 kilo. Kemudian untuk berapa Bapak Ibu? Bebek 1/4 ya. Ya. Jumlahkan kan berarti 2,5. Total makanan 1/4 2,5 gitu aja. ditambah 1/4 sama dengan 2,5. Ya. Benar? Ya, betul. Nah, lalu untuk waktu penghabisan artinya total 40 kilo ini harus dibagi 2,5 karena 2,5 ini habis per hari. Iya, Bu. Jadi totalnya berapa? 16. 16 ya? Iya. 16 hari. Jadi ditambah dulu Bapak Ibu. Untuk ayam berapa, untuk bebek berapa. Lalu total makanan dalam 1 bulan itu dibagi jumlah ayam dan bebek ini. Jadi 40 bagi 2,5 kilo hasilnya akan habis dalam waktu 16 hari.
Jatahnya kan 40 kilo. Ya, lanjut. Itu ya, lanjut ya. Ya. Oke. Belum Bu, saya saya ketinggalan habis terpental. Ya Bu. Saya foto saja lah. Gimana ya Bu, lanjut Bu. Nanti kan dikirim Bu. Nanti kan di-share-kan Bu, pulang. Ya, lanjut Bu, lanjut. Lanjut yuk. Ya, yuk. Yo, kalau ini bilangan X adalah sebuah pecahan. Jika bilangan X ditambah 3, maka diperoleh pecahan baru 2/3. Jika penyebut X dikurangi 1, diperoleh pecahan baru setengah. Tentukan bilangan X. X ditambah 3, maka diperoleh pecahan baru 2/3. 2/3. Jika penyebut X dikurangi 1, tentukan X-nya ya. 1, maka diperoleh pecahan 1/2. Tentukan X. Aduhai, X si X bikin gara-gara si X. X tambah 3. X jika X ditambah 9. Scroll ke atas Bu Dewi. Ada jawabannya Ibu. Coba di scroll ke atas mau Nggak lihat. apa-apa, kalau jawabannya kan kita harus ngitung juga. Jawabannya Bu Dewi. E-nya berapa, Pak? Iya. Nggak tahu. 1,5. Kan A, B, C, D enggak saya. Ada merahnya langsung aja Jadi 7/15. Itu 7/15 dari mana, Bu? 7/15 dari mana? Saya malah ketemu 1/3. Aduhai. Bisa 11 Pusing aku, Bu. Iya ini. Nggak ngerti. Masih fokus di atas tadi. Jika X-nya ditambah 3, akan diperoleh pecahan baru 2/3. Jadi 10/15. Ini hasilnya 2/3. Bisa 10/15 itu loh, Bu. Coba pahami dulu. Ini kan ada pernyataan di sini. Jika X ditambah 3, ya, saya tambah X-nya ditambah 3, itu kan 7 tambah 3, 10. Kemudian penyebutnya tidak saya apa-apakan, tetap 15. Dari awal aja, Mbak, jangan 7/15 langsung, Mbak. Kenapa jadi 7/15? Nah, dapatnya 7 itu dari mana? Ya justru itu dari awalnya itu, Bu. Kan Bapak Ibu, ditambah kalau 3. soal nomor 4 ini memang saya hanya mencocokkan opsi. Nah, itu. Oh, yes. Berarti ini ketemunya Berarti kita besok mencari tiap opsi ya, Bu, dihitung semua ya, Bu. Mencari opsi yang kira-kira kemungkinan Hasilnya 2/3 gitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu ya. Coba kalau enggak opsi gimana cara menghitungnya? Tidak ada diketahuinya ya. Tidak ada diketahui. Karena ini soal pembuktian sih, Ibu. Soal pembuktian ya. Jadi saya hanya membuktikan saja bahwa 15 kemudian dikurangi 1 kalau seperti ini.
Tujuh per 14. Satu per 2. ya. Jadi kalau misalnya penyebutnya itu di sini kan ada keterangan penyebut dikurangi 1. Jika penyebut dikurangi 1 maka diperoleh pecahan baru setengah. Ini pecahan barunya ya yang di samping ini. Jika Bapak Ibu ada yang ini awal mulanya mungkin bisa di-share ya Bapak Ibu ya. Kalau saya hanya mencocokkan opsi saja. Iya, enggak apa-apa. Harus pintar milih yang awalnya itu Bu Dewi. Pak Cim sini. Iya. Dari awal kita nggak usah membuktikan terlalu banyak ya. Misalnya yang A, dari pernyataan pertama saja jika X ditambah 3, artinya 13 per 21. 13 kan tidak bisa dibagi, nggak bisa disederhanakan, nggak mungkin ya. Itu maksud saya. Ini kan tidak mungkin dipilih, karena kalau 10 tambah 3 itu 13, tidak bisa disederhanakan Bapak Ibu, bilangan prima. Kemudian yang B, 5 tambah 3, 8 per 21. 8 per 21 tidak punya FPB, juga tidak mungkin, tidak bisa sama-sama dibagi kan. Ya. Kemudian 9 dan 19, kita tahu angka 19 adalah bilangan prima. Tidak bisa juga, ya kan? 1 juga iya. 12 juga bilangan prima, Bapak Ibu. Kemudian 11 ditambah 3, maksud saya itu kan 14 per 21, tidak ada FPB-nya. Itu. Berarti ini logika aja ya Bu Dewi ya? Ya kalau untuk soal nomor 4 ini lebih ke kecepatan berpikir. Penalaran. Rasional aja lah. Ya. Ngehot Pak. Iya. Kalau gitu nggak usah dihitung nggak apa-apa Bu. Kenapa Bu? Bonus. Itu kan udah kelihatan kalau gitu. Kelihatan ya. Tapi kan untuk apa namanya? Bisa dimungkinkan cuma 2 per 15. Iya Bu. Tapi kita perlu meyakinkan kan waktu soal UP itu. Meyakinkan diri sendiri. Bu Dewi. Ya. Bu Dewi. Yang D. Yang Dewi. Yang D 11 tambah 3 itu 14. 14 ya kan 14 per 21 tidak ada FPB-nya Bu Gip. Bisa disederhanakan bagi 7. Jadi berapa? 2 per 3. Lalu yang D berarti harus pembuktian kedua ya kalau yang D ya. Berarti 11 per 20. Nah, 11 per 20 maksud saya 11-nya itu kan tidak bisa dibagi. Ya, tidak bisa. Yang saya pilih bagi Om Bejau. Karena maksud saya di antara dua opsi pernyataan di soal ada yang mengotak-atik penyebutnya saja, ada yang mengotak-atik pembilangnya. Itu Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita otak-atik pembilangnya, kalau yang D pembilangnya ini kan sudah prima, ya prima. Kalau yang C kita otak-atik pembilangnya, penyebutnya yang prima. Prima ya. Bisa, gitu loh. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Go. Ini nomor 1 ini terdapat KD. Nah, kenapa saya memang sengaja menjawab sendiri agar Bapak Ibu tahu ya alasan apa gitu kan ya. Kira ini alasannya apa Bapak Ibu? Ini yang botol itu loh, botol susu
20 kaleng susu, kemudian ada tingginya, ada suhunya. Nah, untuk mengajarkan ini KD-nya faktor kelipatan bilangan KPK. Maka kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh siswa. Ada opsi lain, Bapak Ibu, mungkin ada pendapat lain? Guru memberikan siswa sebuah kalimat. Kenapa, Ibu? Ada yang ditanyakan? Soalnya agak rancu, Bu. Guru memberikan siswa sebuah kaleng. Sebuah kaleng yang berjumlah 20 kaleng susu. Maksudnya gimana, Bu? Ada sebuah itu, Bu? Guru memberikan siswa kaleng ya. Kaleng mungkin gitu ya, Pak. Kaleng yang berjumlah 20 kaleng susu. Jadi kalengnya itu ada 20 kaleng. Nah, setelah 20 kaleng susu itu tingginya sama, Bapak. Tingginya sama-sama 10. Ya. Suhunya katanya 10, beratnya 15 gram. Nah, kegiatan yang dilakukan selanjutnya, ini kan KD-nya untuk menjelaskan ini, KPK FPB, kelipatan. Ya, kira-kira anak-anak itu disuruh apa setelah diberi kaleng gitu, Bapak? Oh iya, kalau itu iya, Bu. B, Bu. Iya, tapi tujuannya untuk membelajarkan KPK. KPK ya. Kalau luas permukaan nggak bisa dihitung untuk apa, kan? Kemudian volume sudah tetap volumenya. Kemudian suhu juga tidak ada hubungannya, berat juga. Nah, yang paling mungkin ini menentukan berbagai tinggi tumpukan kaleng. Jadi misalnya satu tumpukan kaleng, masing-masing satu, artinya jumlahnya 20. Kalau tumpukannya dibagi 22, itu berapa? 2 kali 10, gitu kan, Pak? Iya, iya, Bu. Ya, jadi kelipatan 2. Kemudian kalengnya disusun lagi, tinggi tumpukannya, itu kan? Iya, iya, iya. Kalengnya, Pak. Iya, iya. Ya, lanjut. Ya, oke ya. Nggak ada masalah ya. Nggak usah ngitung ya. Nggak usah. Enak ya matematika gini. Enak. Ini matematika tapi pedagogi. Ya, pedagogiknya matematika. Mumet malah ini kalau kayak gini. Bu, untuk yang E apa enggak bisa itu, Bu? Nomor 2, ini juga pedagogik matematika. Membandingkan 2 bilangan sampai 2 angka dengan menggunakan kumpulan benda konkret. Tugas yang sesuai dengan KD di atas adalah pakai benda konkret ya. Membandingkan di ataskan lagi, Mbak. Dikatasin lagi, Mbak. Terus menghitung, sebentar. Yang A, Bapak Ibu gimana? Salah apa benar? Menghitung banyak antrian. Membandingkan 2 sampai salah ya? Ya. Salah. Merinci salah. Merinci lagi salah. Soalnya hitam itu. Ini loh ada siswa kelas 5 dan kelas 6. Ya, itu benar. Menghitung banyaknya dibandingkan. Sudah membandingkan. Ya, membandingkan. Karena ya, ada kelas 5 alasannya ya. Soalnya kayak gini aja Bu Dewi. Ya, kayak gini aja ya. Kayak begini agak nggak ngerti. Maunya. Maksudnya logika gitulah. Maju jalan yuk. Bapak Ibu, kita akhiri jam 4:30 ya. Kurang 10 menit lagi. Nanti kita lanjut jam 7 setelah Isya ya. Iya. Oke. Siap, Bu. Ini pedagogik matematika lagi.
Silakan Bapak Ibu menjelaskan sifat-sifat operasi hitung. Kelereng diberikan kepada 5 orang siswanya sebanyak 2 buah. Jadi maksudnya ini kelereng dibagikan kepada 5 orang siswanya sebanyak 2 buah. Jadi kita harus memahami bahwa masing-masing anak itu memegang 2. Nah, kegiatan selanjutnya disuruh apa tuh siswanya tuh? Mengalihkan apa ya? Mencari jumlah. Menghitung jumlah. Menghitung ya. Kelereng. Menghitung banyak kelereng ya. Ini yang D ya. Oke. Sip. Ya. Itu kemarin keluar apa di UP 1, 2, 3, 4? Ada. Di UP3. UP3 Ibu. Oke, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini silakan dihitung. Ya, dicoba yuk. Semangat. Ya, yuk, satu lagi. Di sana. Meja itu ada, Dek. Ratus lima. Iya. 75. 45 kali 3 90. 175 kan? Coba Mbak. Minum dulu tuh. Tempatnya digerok. Mama, minta rotinya. Nah, iya coklatnya digerok ini loh. Yang banyak. Unmute. Gimana Bu Kip? Sudah Bu Kip? 175 kah? Salah. Berapa Ibu? 175 betul? Kurang tepat. Ya, bentar, tak carikan lagi. 700? Ya. Iya, 700 kalau saya hitungnya. Ya, sama ya, 700 ya. Iya, 700. Karena lebarnya dikurangin 10 cm, panjangnya dikurangin 10 cm juga. Sepeda motor kakak aja, sepeda motor mama tuh. Oh iya ya, 5 10. Oh iya betul. Lebarnya hanya 20 cm, panjangnya hanya 30 cm. Lebarnya itu 30 dikurangi 10. Ya, 20. Kemudian panjangnya Kali 25. Kali 35. Panjangnya berapa? 45 dikurangi 10. Dari mana 10-nya, Bu? 10 dari sisi ini, Bu. Pinggiran. Pinggirannya kan 5. Ya. Iya. Jadi kanan kiri itu adalah 10 cm. Panjang saya tulis ya. Panjang pinggiran. Panjang bagian dalam, hitung luar ya. 5 cm. Artinya kanan kiri 5. kanan Tambah sisi kiri sama dengan 10 cm. Jadi masing-masing lebarnya dan panjangnya itu dikurangi 10. Kali 35. 700 cm. Sama di telepon. Ya, tengah. Dapat ya. Kanan. Oke, ya untuk soal ini ya. Ada yang ditanyakan, Ibu? Iya, Bu. Tidak, Bu.
Ya. Jelas, Bu. Kasih ya. Nah, ini sudah tahu yang ini kan? Sudah paham kesebangunan trapesium kan? Kapan hari? Ya, sudah. Pernah. Pakai tangan, Pak. Kesebangunan trapesium. Masih ingat kan? Enggak ingat, Bu. Pak, Bu. Enggak ingat, Bu. Cuma gambarnya aja yang ingat. Setengah kali BC ABC. AB ABCD. BC. Setengah kali AB 20 ditambah 12. 42. Berarti 21. ya karena kamu kesana pasang. Oke, yang ini ya. Kurang. Iya, Bu Dewi. Kenapa Pak? Kok lemes Pak? Ini Bu Dewi. Udah nanti malam aja lanjut, Bu. Semangat Pak, semangat Pak. Udah kegerahan Bu Dewi. Belum masak saya, Bu Dewi. Ya, saya akhiri ya. Ya, oke. Ya, Bu, nanti malam aja lanjut, Bu. Sebentar. Bu Dewi. Ya, kenapa Bu? Dewi nanti dikirim ulang ya, Bu. Ya, nanti kalau sudah selesai semua aja ya. Ya, Iya, betul. Bu, ya. Bu Dewi, Kenapa Bu Kip? kesebangunan trapesium ini rumusnya sudah ini ya AB. Ya, ada ini sisi ini loh, sisi bawah Iya. sama sisi atasnya ya, A, B, dan C. Entah itu diganti hurufnya, nanti yang penting ini Bu Kip yang bawah, kemudian yang atas. Ada yang trapesium tidak pada horizontal gini EF-nya, ada di samping. Tapi pastinya diketahui yang sisi kanan kirinya gitu. Pasti sejajar dengan EF-nya gitu Bu Kip. Ya, semoga ini pada waktu UP. Oke ya Bapak Ibu, kita lanjutkan nanti malam setelah Isya. Saya Iya, akhiri. Bu. Dewi, Terima Mbak kasih Dewi, ya. minta tolong itu yang kemarin sudah kisi-kisi yang apa itu, saya lupa itu yang apa yang pernah dikirim, yang sudah di. Iya Bu, nanti di akhir bimbel Bukan yang ini, bukan yang ini. sebagai modul Ibu. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah Sama-sama, Bu. belajar bersama. Sama, Bu. Terima kasih juga, Bu Terima kasih Bu Dewi sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewi.